Kalau pemberian nutrisi enteral gimana, Bu? Gitu. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, ini. Saat udah terpasang NGT, buka klem dong. Kemudian lakukan residu lambung dengan menarik 10 cc yang diaspirasikan melalui selang NGT. Kita tarik dulu tuh. Ya, kalau pada orang dewasa 10 cc, pada anak-anak cukup spet yang 3 cc aja. Kalau residunya negatif, ada keluar, maka pasang spet aja yang 10 cc tadi, berisikan air minum bersih untuk bilas pertama. Ingat ya, bilas dulu pertama kali dengan air 5 sampai 10 cc. Prinsip yang pertama bilas, yang kedua klem lagi supaya nggak ada udara yang masuk. Nah, kan mau memberikan cairan makanan cair tuh kan ada 2 cara tergantung dari instruksi. Yang pertama adalah bolus feeding, yang kedua adalah gravity feeding. Kalau bolus feeding dia menggunakan kateter tip yang tadi nih, kayak begini nih. Ini langsung nih. Nah, ini namanya bolus drip. Dia langsung ke kateter tip, langsung ke sini nih. Tapi ingat, masukinnya dengan pelan-pelan, nggak boleh terburu-buru. Di sini kita mainnya di selang ini nih. Karena kalau terburu-buru nanti bisa menimbulkan resiko aspirasi, pasiennya muntah, cepet banget. Kalau pasien karena aspirasi itu cepet banget meninggal. Lalu pasien saya juga pernah begini sekali gitu. Dalam waktu 5 menit pasiennya meninggal gitu karena aspirasi. Walaupun kita sudah suction, tapi cepet banget perburukannya. Terus yang gravity feeding, nah kalau gravity feeding itu dia menggunakan feeding drip. Yang tadi gambar sebelumnya kan yang awal-awal slide itu yang feeding drip 100 cc. Nah kalau ini feeding drip yang bisa 300 sampai 500 cc biasanya untuk pasien dewasa. Ini dapat diatur kecepatannya seperti selang infus. Bahkan bisa kita atur sampai 30 menit atau sampai 1 jam. Bahkan yang lebih enak pakai infus pump tuh. Kita bisa ngatur berapa lamanya. Karena ada pasien-pasien dengan gizi buruk, dia nggak bisa langsung makanan ini dalam waktu 5 menit, nggak bisa. Pada pasien-pasien gizi buruk harus pakai gravity feeding karena masalah absorpsi di ususnya kan. Kemudian jika pasien tidak nyaman dengan lambungnya, maka klem selang atau hentikan beberapa menit. Kemudian jika makanan cair habis, isi kembali, atau jika sudah habis maka kalian tutup klem lagi dan jangan sampai biarkan udara masuk ke lambung. Jika klien harus minum obat itu harus dilarutkan dulu dan diberikan sebelum makanan habis. Jadi obat dulu yang kasih, baru kasih makanan. Setelah makanan habis, selang harus kita bilas lagi dengan air putih 5 sampai 10 cc. Pastikan sampai selangnya bersih ya. Kemudian buka klem selang pangkal, buka handscoon, lakukan hand hygiene dan bersihkan alat. Ini pada pasien bolus feeding. Bolus feeding tadi yang pakai kateter tip. Nah, itu kateter tip ya. Dimasukkan ke dalam ujung selangnya. Masukkan. Nah, ini dia mau coba residu. Dia pakai 30 cc air, kita mah cukup 10 aja karena kalau orang bule itu lambungnya lebih besar kapasitasnya. Nih dia sedang bilas. Kita tutup lagi supaya nggak ada udara masuk. Kemudian ini pembagian pemberian susunya. Buka lagi. Dia ngatur pelan-pelan buat kasih ke pasien. Kita main di sini nih. Nih di sini nih nanti. Sudah dikasihin susu,
bilas lagi dengan air supaya selangnya nggak kotor. Kita habis makan juga minum kan biar nggak seret. Buka sarung tangan. Oke. Nah, yang ini pakai gravity feeding atau feeding drip yang tadi itu. Kita coba lihat. Tuh. Dia pakai begitu kayak selang infus. Diatur, kita bisa ngatur pelan-pelan. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien gizi buruk yang tadi saya bilang. Oke. Kemudian terminasi, evaluasi respon klien dan keluarga. Kalau pasiennya sadar kita tanya, Pak gimana Pak, gitu kan tadi sakit ya, terus gimana sekarang keadaan Bapak, gitu tanya. Dan kalau misalnya pasien tidak sadar ya kita evaluasi respon keluarga. Kemudian berikan reinforcement positif. Reinforcement tuh, wah hebat ya Bapak, gitu. Terima kasih sudah membantu kami gitu dengan membantu menelan, terus bersedia kita pasang NGT gitu kan, terus sampaikan kontrak selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi tindakan. Ya, dokumentasi tindakan adalah di status atau rekam medis pasien yang nanti kita pelajari di doket. Oke. Contoh dokumentasi keperawatan. Misal kita lakukan tanggal 13 Mei tahun 2020 jam 12.15. Ini baru ini namanya implementasi ya, bukan SOAP. Ini implementasi bukan evaluasi. Telah dilakukan pemasangan NGT dengan ukuran 16, ada residu warna coklat jernih kurang lebih 5 cc, dikarenakan pemenuhan nutrisi pasien dengan gizi buruk. Sorry typo, instruksi dari dokter gizi. Bising usus ada dan tidak ada mual muntah. Saat ini NGT telah diklaim pasca pemberian nutrisi susu entrosol 300 cc tiap 3 jam via feeding drip selama 30 menit. Pukul 15.15 nanti akan kita berikan kembali. Oke, jangan lupa catat tanggal dan waktu pemasangan selang NGT. Ya, kemudian catat tipe dan ukuran selang NGT yang dimasukkan, alasan mengapa dilakukan pemasangan NGT, serta para perawat. Di sini harus saya tanda tangan nih. Kalau misalkan rekam medis itu nggak ada tanda tangan dari tenaga medis yang pegang, itu tidak sah secara hukum, legalitasnya nggak ada. Oke, sorry ini lewat. Udah selesai. Sekian. Kalau